Malu Semahe, puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali memasuki minggu ketiga bulan September tahun 2020. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah, menaikkan syukur kita, pujian kita, sembah kita hanya kepadanya, walaupun kita masih secara daring atau secara live streaming. Tapi kita bersyukur kita boleh bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu mari kita siapkan hati, pikiran kita, diri kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari NKB 38 ayat 1 dan 4. Telah lewat malam gelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah di minggu pagi ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nas pembimbing Nehemia 5 ayatnya yang ke-9. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan kembali dari NKB 34 ayat 1 dan 2. Setiamu Tuhanku. Kasih
saudara yang diberkati Tuhan, dengarkanlah ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Aku Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Jemaat disilakan berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Menyambut pengakuan dosa, jemaat menyanyi dari NKB 12 ayat 1. O Tuhanku, Kau datang ke dunia.
Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat, menyambut pengampunan dosa dan berita anugerah, mari kita menyanyikan NKB 21 ayat 1 dan 2, Ku diberikan kidung baru. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu di pagi hari ini, di minggu yang ketiga, di hari yang ke-20 di bulan September. Kami sungguh percaya kasih setia-Mu teranugerah bagi kami jemaat-Mu, sehingga kembali kami bersekutu memuji memuliakan akan nama Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya persekutuan ini membawa berkat di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dan di dalamnya kami percaya hanya nama-Mu yang dipuji dimuliakan. Bapa, saat ini juga kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu yang sebentar hamba-Mu sampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu, meskipun ada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan hadir menaungi kehidupan mereka, mengurapi dengan kuasa-Mu,
dan mereka pun mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman yang sebentar dibaca dan diberitakan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di minggu pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan, Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan ini minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka,
itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang Engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata amin, lalu memuji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Kita tiba pada pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari NKB 197 ayat 1 dan 2, besarlah untungku. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Setelah itu kita akan menyanyikan dari NKB 197 ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga untuk kasih setiamu yang selalu Kau alirkan di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah peribadatan ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan apa yang telah Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, apa yang Kau berikan bagi kami tidak sepadan dengan apa yang kami berikan Tuhan. Tapi kami memberikan dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang telah kami berikan, benda-benda mati ini Tuhan, itu menjadi satu yang dapat digunakan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat Gemis Galilea dan di sekitarnya. Tuhan Yesus, Engkau mau mengajari kami untuk mempersembahkan roh, tubuh, dan jiwa kami untuk
untuk dipakai selalu Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kembali kita dipertemukan di minggu pagi ini dalam sukacita iman, di mana kita tetap beribadah dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, mensyukuri rahmat kasih setia Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kehidupan kita walaupun kita ada di rumah masing-masing. Hari ini kebenaran firman Tuhan menyapa kita semua melalui Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab tidak akan merasa nyaman ketika menyaksikan penderitaan, keluh kesah, dan jeritan dari masyarakat yang dipimpinnya. Situasi itulah yang dialami oleh Nehemia dalam melaksanakan tanggung jawabnya di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia pasal 5 berbicara tentang ketidakadilan ekonomi di antara orang Yahudi yang golongan kaya atau golongan elit, yaitu bangsawan dan para pejabat. Kalau kita membaca mulai dari ayatnya yang pertama, bagaimana Nehemia mendengar keluh kesah, keluhan dari para rakyatnya mengenai penindasan yang terjadi yang mereka hadapi. Seorang pemimpin yang peka dan adil mau mendengar, banyak mendengar. Terkadang kita menjadi pemimpin banyak berbicara, tetapi mendengar kurang, sehingga apa yang kita lakukan terkadang kita melenceng jauh karena terlalu banyak berbicara, tidak bekerja. Tuhan memberikan kepada kita telinga dua untuk mendengar
mendengar dan mulut satu, agar supaya kita jangan banyak berbicara, tetapi harus banyak mendengar, dan di dalamnya kita mau melakukan tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak hanya berbicara, tetapi kita mau mempraktekkan apa yang kita sampaikan. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Nehemia seorang buangan yang tinggal di kerajaan Persia pada zaman pemerintahan Raja Artasasta mendapat kepercayaan selaku juru minum raja, jabatan yang sangat istimewa bagi seorang buangan seperti Nehemia. Kedudukan penting di kerajaan Persia tidak memudarkan rasa kebangsaannya sebagai seorang Israel. Rupanya Nehemia mendengar situasi yang dialami oleh orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem yang mengalami kesukaran. Hal yang dialami oleh umat Tuhan membuat Yeremia ada dan mau hadir, mau menuntun rakyatnya ke jalan yang diberkati oleh Tuhan. Dan jelas sekali melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca di saat ini, Nehemia pemimpin yang suka menolong. Nehemia seorang pemimpin yang mau mencari jalan keluar ketika rakyatnya diperhadapkan berbagai masalah, termasuk penindasan oleh para bangsawan, oleh kaum elit orang kaya. Karena ia sungguh hidup takut akan Tuhan. Melalui nas pembimbing kita, Yeremia 5 ayatnya yang ke-9 yang kita sudah baca tadi. Ia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan agar segala kejahatan itu harus dijauhkan dari kalangan orang-orang Yahudi, agar kehidupan yang aman nyaman mereka harus terima, karena Yesus Allah yang setia memberikan tanggung jawab kepemimpinan kepada Nehemia, dan di dalamnya kepemimpinan ini Nehemia lakukan dengan penuh tanggung jawab, penuh penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, karena ia sungguh-sungguh mengasihi, menolong orang-orang miskin. Dan apa yang sudah terjadi itu semua harus dijauhkan dari kehidupan umat pilihan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nehemia adalah seorang pemimpin yang berintegritas, memiliki pribadi yang jujur, dan memiliki karakter yang kuat.
ketika ia ditunjuk menjadi pemimpin dan ia bersikap adil dengan kepekaan sosial yang tinggi. Sebab itu ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat ini dalam kehidupan bersama sebagai orang yang percaya, ketika diperhadapkan situasi kondisi yang sulit, COVID-19 yang tidak kunjung berhenti, marilah dalam keyakinan iman bersama kita tetap menyerahkan semua kepada Tuhan. Sebagai pemimpin gereja, pemimpin yang ada di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, kita mau melakukan tanggung jawab kita mendengar seruan pergumulan setiap rakyat umat yang mendambakan kedamaian, ketentraman, keamanan dan kenyamanan. Kita dituntun melalui kebenaran firman di hari ini. Ada beberapa hal penting yang perlu untuk kita renungkan bersama. Pertama, Allah menghendaki suatu kehidupan yang aman, nyaman dan sejahtera bagi umatnya. Kehadiran Nehemia kembali ke Yerusalem dalam upaya untuk menciptakan suasana hidup yang aman dan sejahtera bagi umat yang masih tinggal di Yerusalem. Dalam kehidupan kita saat ini, setiap orang pasti berjuang untuk sebuah kehidupan yang tentram dan sejahtera. Tentunya ini menjadi perjuangan, pergumulan kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan pengorbanan dari semua pihak, baik pemimpin maupun semua orang yang dipimpinnya. Kita pun diingatkan untuk tidak memeras orang-orang yang lemah dan tidak berlaku kasar atau tidak adil bagi sesama kita, agar semua orang boleh menikmati hidup yang penuh damai, sejahtera dan bahagia. Ini adalah dambaan kita bersama, menginginkan kehidupan dalam kebersamaan. Sebab Tuhan rindu umatnya ada di hadiratnya untuk tetap setia memuji, menyembah Dia. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan melalui pembacaan firman Tuhan kita di minggu pagi ini adalah seorang pemimpin harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Nehemia sebagai seorang pemimpin di tanah Yehuda tidak berdiam diri ketika menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di Yerusalem. Ia tampil untuk membela mereka yang lemah dan tidak berdaya. Pembelaan tidak saja dengan seruan bagi mereka yang berlaku tidak adil, tetapi juga disertai dengan tindakan yang nyata melalui penghapusan hutan yang dilakukannya bagi saudara-saudara sebangsanya. Itulah keteladanan yang ditunjukkan oleh Nehemia dalam kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin di masyarakat ataukah pemimpin di gereja. Kita perlu memberikan teladan yang baik
serta harus memiliki kepekaan atau jiwa kepemimpinan yang tinggi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau bekerja sama, pemimpin gereja dan jemaat, tentunya pelayanan itu pasti selalu berjalan dan pelayanan itu pasti membawa berkat. Dalam situasi kondisi sesulit apapun, ketika pemimpin dan jemaat itu mau bekerja sama dengan sungguh, segala sesuatu yang terjadi, kejahatan, kesulitan, kita dapat hadapi bersama. Dalam keyakinan iman, Yesus akan menuntun kehidupan kita untuk kita tetap melakukan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, kehadiran seorang pemimpin yang peka dan adil membawa berkat bagi masyarakat dan dapat membangun bangsa. Kepemimpinan Nehemia merupakan perwujudan dari sikap seorang pemimpin sejati. Ia berani mengambil langkah nyata untuk mempersempit kesenjangan sosial yang terjadi, dan ia berjuang agar keadilan ditegakkan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, jelas sekali ketika pemimpin itu berlaku adil, pemimpin itu takut akan Allah. Segala langkah apa saja ia dapat lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dapat memberkati jemaat masyarakat yang ada, karena ia mempunyai totalitas yang sungguh keyakinan penuh penyerahan kepada Tuhan untuk mau memimpin dengan tulus, dengan sepenuh hatinya, dan ia tetap mau menyerahkan kepada Tuhan. Ibu bapak, belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini, kita terajak untuk bertindak sebagai seorang pemimpin yang sejati, yang berjuang untuk kebaikan hidup banyak orang. Ketika kita sanggup menjadi pemimpin yang memiliki kepekaan yang tinggi dan tetap bersikap adil serta berintegritas, maka akan tercipta suatu suasana yang aman, tentram, dan nyaman. Maka kita pun merasakan kehadiran kuasa Tuhan akan terus menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Kembali kepada kita, jemaat yang diberkati Tuhan, untuk kehidupan yang terus akan disertai, dipimpin, dan diberkati oleh Tuhan, untuk kita tetap mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Dialah pemimpin kita, Yesus Kristus, Allah yang setia, menaungi kehidupan kita. Ia tidak pernah tinggalkan kita. Terkadang pemimpin bisa mengecewakan kita, pemimpin yang ada di dunia, tetapi Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kita.
Ia selalu memberikan berkat-Nya, berkat kehidupan, berkat damai sejahtera, bahagia, sukacita surgawi melingkupi perjalanan kehidupan kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan sebagai umat ciptaan Tuhan yang bertanggung jawab. Kita meyakini pemimpin yang sejati dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini adalah Allah yang terus menjaga keluar masuk kehidupan kita. Ia yang melindungi, melingkupi kita dalam situasi apapun hidup yang kita hadapi di saat ini. Tetaplah berserah, tetaplah bersyukur, karena kasih-Nya menyertai kehidupan kita. Badai COVID-19 pasti akan berlalu, meskipun di saat ini PSBB akan tetap diberlakukan bagi kita. Sebagai orang yang percaya, kita tetap berlindung kepada Tuhan. Allah akan tetap menolong kehidupan kita, karena Tuhan menghadirkan segala sesuatu. Ada rancangan yang indah Tuhan nyatakan bagi kita, dan rancangan itu pasti kita hadapi bersama ketika kita meyakini kehadirannya membuat jiwa kita aman, yang penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengucapkan pengakuan iman kita dengan penuh penyerahan diri bersama-sama dalam kesaksian dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Jemaat disilakan berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalilah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat anugerah-Mu kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu
menjadi berkat ketika kami mau melakukannya di tengah-tengah kehidupan ini. Kebenaran firman-Mu menerangi hati kami untuk kami selalu melakukan kebaikan kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu ada di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama melalui aktivitas tanggung jawab kami yang kami lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat yang terindah di minggu pagi ini Tuhan, kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kami waktu kesempatan yang indah untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami tetap percaya Tuhanlah pengharapan kami untuk kami memasuki minggu-minggu yang baru ke depan dalam terang kebenaran firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang menerima anugerah berkat kasih Tuhan atas ketambahan usia dalam perjalanan kehidupan Bapak Simon Samuel tanggal 21 September, Diaken Bapak Yetmon Wilanta 22 September, Saudari Stefani Sahabat 25 September, Ibu Sylvia Magdalena Sahadiri Tuka 25 September, Ibu Sylvia Esther Bento Makagiansa tanggal 26 September, Ibu Veronica Wawondos tanggal 26 September, anak Regen Saverus Gabrielo Hussein tanggal 26 September. Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang saat ini menaikkan segala ungkapan rasa syukur atas ketambahan usia yang Tuhan beri bagi mereka, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak kami. Anugerahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, berkat kekuatan, panjang umur, sukacita, agar di setiap perjalanan hidup yang dilalui mereka tetap berjalan bersama dengan Yesus. Mereka tetap meyakini sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak, Ibu, Saudara, bahkan anak-anak kami yang mengucap syukur atas ketambahan usia yang Tuhan berikan di minggu yang akan kami jalani bersama. Diberkati bersama dengan semua keluarga, orang-orang yang mengasihi mereka, sehingga mereka pun tetap merasakan betapa Tuhan itu campur tangan di setiap perjalanan pribadi maupun keluarga, lepas keluarga yang mengucap syukur atas ketambahan usia setahun. Bahkan di saat ini juga ya Tuhan, kami mau mengucap syukur karena berkat kasih Tuhan dalam hut pernikahan dari Bapak Justus Octavianus Hamis dan Ibu Vera Amarsia Hamise tanggal 20 September. Ya Tuhan, diberkati syukur sukacita keluarga Hamise dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh bahagia, sehat,
karena Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kehidupan keluarga ini. Bapak Ibu bersama kedua anak kekasih Andreas dan anak Jonah, diberkati mereka selalu apapun yang direncanakan ke depan dalam pekerjaan, dari Bapak kekasih sebagai seorang pelaut, juga Ibu Vera Hamise sebagai ibu rumah tangga, dan kedua anak kekasih dalam pendidikan. Diberkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga hidup bahagia terhadir di tengah kehidupan keluarga ini. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Di saat ini juga ya Tuhan, kami tertunduk di hadapan-Mu, berdoa untuk jemaat Gemis Galilea yang saat ini ada di rumah masing-masing maupun ada di atas kapal di mana saja mereka berada, yang mengikuti ibadah di minggu pagi ini. Diberkatilah mereka semua Tuhan. Engkau tahu apa yang digumuli dalam kehidupan pribadi maupun bersama dengan keluarga. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Bahkan Tuhan menguatkan iman, harap, percaya umat-Mu untuk tetap mengandalkan Tuhan. Engkau pemimpin sejati yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu, sehingga umat-Mu tetap mau memuji, memuliakan, membesarkan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, yang dalam keadaan sakit, yang dalam pemulihan. Ibu Sumarni Wonua, Ibu Nece Mamahit Sembal, Ibu Since Laleno Tasin, Ibu Lucia Kansilio Tohe. Ya Bapa di sorga, Engkau mengenal setiap pribadi dalam menjalani kehidupan di usia yang Tuhan hadirkan, dalam setiap penderitaan sakit yang digumuli. Bapa, Engkau menguatkan, menghibur hati mereka, karena hanya Engkau Tuhan, sobat yang setia, yang selalu ada dan campur tangan di tengah-tengah kehidupan orang tua terkasih kami, sehingga mereka pun mengalami kekuatan kesembuhan yang dari Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang tidak disebutkan satu persatu, yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau menolong mereka, Engkau menjamah tubuh yang sakit, sehingga mereka pun mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang menunggu untuk tempat pekerjaannya Bapa, bahkan anak-anak-Mu yang sudah bekerja. Ya Tuhan, diberkati mereka, kuatkan mereka dalam iman, pengharapan kepada Tuhan, agar di setiap hal yang menjadi kerinduan mereka, mereka pun dapat menerimanya, dan mereka bekerja karena Yesus yang menyediakan semuanya itu. Bagi anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, yang belajar di rumah masing-masing, yang bekerja dari rumah, ya Tuhan, Engkau memberkati mereka semua ya Bapa. Beri hikmat, bahkan berkat-Mu terhadir bagi kami semua. Dijauhkan dari kami sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19, sehingga kami pun tetap mampu menaikkan syukur atas limpahan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa untuk program pelayanan di tengah jemaat Gemis Galilea. Tuhan Engkau mengenal kami di saat ini.
banyak kekurangan kelemahan kami, tetapi ketika kami mau menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menyempurnakannya. Engkau memberkati kami semua yang terpanggil untuk mau melayani pekerjaan-Mu. Di minggu pagi ini majelis jemaat, pemain musik ya Bapa, liturgos, pendamping, multimedia, diberkati ya Bapa, sehingga pelayanan kami ini tidak menjadi sia-sia, tetapi semuanya ini Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat lingkungan yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok daerah pun. Tuhan Engkau berkati mereka, tanggung jawab terpundak bagi mereka, sehingga mereka pun dapat melakukan tanggung jawab yang benar, berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang mereka lakukan menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah kami dapat bekerja sama dengan para medis, perawat yang ada di rumah-rumah sakit, karena banyak pasien COVID-19 saat ini ya Bapa. Tuhan tolong pemerintah bangsa dan negara kami dan para medis yang ada, bahkan Tuhan menyembuhkan, memulihkan bagi yang sakit, sehingga bangsa kami ini kembali merasakan damai sejahtera, ketenangan, keamanan yang dari Tuhan. Dan badai COVID-19 pasti akan hilang, berlalu dari negeri kami yang kami cintai ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Gereja Masehi Injilis Sangihe Talaut, Sinode Resor, jemaat-jemaat yang ada di kota maupun di daerah. Tuhan berkati setiap hamba-hamba pelayan-Mu. Apa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah doa permohonan kami ini Bapa. Doa kami ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lalu semahe, puji nama Tuhan. Tadi kita sudah dikuatkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Elvira Manunggal Sumendong, STH. Tuhan Yesus memberkati Ibu di dalam pelayanan dan di dalam keluarga, dan biarlah kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjalani firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada dari tanggal 20 sampai 26 September 2020 kepada Bapak Simon Samuel Wonua, Diaken Bapak Yetmon Kilanta, Saudari Stefani Sahabat, Ibu Sylvia Magdalena Sahadiri Tuka, Ibu Sylvia Esther Bento Makagiansar, Ibu Veronica Wawondos,
dan anak Regan Xavier Gavrielo Kusen. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian hut pernikahan yaitu Bapak Justus Octavianus Hamis dan Ibu Vera Amarsia Hamise, tanggal 20 September. Kiranya Tuhan Yesus memberkati yang akan menerima berkat panjang umur daripada Tuhan. Dan kita akan topang bersama Jemaat Gemis Galilea yang sedang dalam sakit maupun dalam pemulihannya, yaitu Ibu Sumarni Wonua, Ibu Nence Mamahit Sembel, Ibu Since Laleno Tasin, dan Ibu Lucia Kansil Liotohe. Demikianlah warta jemaat yang disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu dari NKB 188 ayat 1 dan 3, Tiap Langkahku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman yang telah engkau dengar tadi dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.
selesai, jemaat dipersilakan duduk, kita bersaat teduh. Untuk mengantar pendeta, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sahajalah.